Pada tanggal 30 September 1965, pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, terjadi pembantaian 6 jenderal oleh PKI dan saat ini kita kenal dengan G30 SPKI. Para jenderal itu disiksa, dibunuh, dan bahkan dibuang ke dalam lubang buaya. Setelah peristiwa 1965, Indonesia berada dalam keadaan kacau. Ekonomi memburuk, harga-harga melambung, dan kepercayaan rakyat menurun. Demonstrasi terjadi di mana-mana. Negara berada di ambang ketidakstabilan. 1966, Presiden Soekarno menandatangani sebuah surat penting. Surat itu memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah demi menjaga keamanan dan ketertiban negara. Surat ini kemudian dikenal sebagai Super Semar. Dengan surat ini, kekuasaan mulai beralih. Jenderal Soeharto mengambil langkah-langkah penting untuk mengendalikan situasi. Sebuah babak baru dalam sejarah Indonesia pun dimulai. Pada tahun 1969, pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama 3 menteri. Aturan ini mengatur penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah di Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kerukunan. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengatur secara ketat kegiatan penyiaran agama. Penyebaran agama tidak boleh dilakukan secara bebas, terutama kepada mereka yang telah memiliki keyakinan lain. Tujuan aturan ini adalah menjaga ketertiban dan kerukunan. Pada tahun 1985, pemerintah Orde Baru menetapkan kebijakan yang dikenal sebagai Asas Tunggal Pancasila. Semua organisasi di Indonesia, termasuk gereja, diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan di dalam gereja. Banyak yang bergumul secara teologis, apakah penerimaan Pancasila akan mempengaruhi iman Kristen? Pada masa Orde Baru, gereja hidup dalam ruang gerak yang terbatas. Namun di tengah pembatasan itu, gereja tetap memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat. Dalam bidang pendidikan, gereja mendirikan sekolah-sekolah yang membentuk karakter, disiplin, dan nilai kehidupan. Dalam bidang kesehatan, melalui berbagai lembaga seperti rumah sakit dan klinik, gereja melayani tanpa membedakan latar belakang. Pada masa Orde Baru, gereja menghadapi berbagai hambatan. Mendirikan rumah ibadah bukan perkara mudah. Izin dipersulit dan seringkali ditolak. Kegiatan keagamaan juga dibatasi. Gereja harus berhati-hati dalam setiap langkahnya. Tidak jarang terjadi penolakan dari masyarakat, bahkan penghentian kegiatan oleh aparat. Pan menjadi salah satu titik paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Krisis ekonomi yang parah melanda negeri ini, harga-harga melonjak, kehidupan semakin sulit,
dan kepercayaan terhadap pemerintah mulai runtuh. Di tengah situasi tersebut, mahasiswa dan masyarakat bangkit menyuarakan tuntutan perubahan. Demonstrasi terjadi di berbagai tempat, membawa harapan akan lahirnya masa depan yang lebih baik. Tekanan yang semakin besar akhirnya mencapai puncaknya. Pada bulan Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Peristiwa ini menandai berakhirnya Orde Baru dan membuka sebuah babak baru dalam sejarah bangsa era reformasi. Sebuah masa yang membawa kebebasan sekaligus tantangan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Memasuki era reformasi, kebebasan yang terbuka memunculkan tantangan baru, termasuk munculnya kembali ketegangan sosial yang lama terpendam. Di Poso, konflik terjadi di tengah masyarakat yang sebelumnya hidup rukun, di mana perbedaan identitas termasuk agama menjadi pemicu perpecahan. Bentrokan yang terjadi menyebabkan ketakutan, kerugian, dan penderitaan dengan rusaknya rumah-rumah, terganggunya kehidupan, serta hilangnya rasa aman masyarakat. Di era reformasi, salah satu persoalan yang sering muncul adalah kesulitan mendirikan gedung gereja. Walaupun kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, praktik di lapangan menunjukkan banyak gereja mengalami hambatan dalam memperoleh izin pembangunan atau perluasan. Aturan tentang pendirian rumah ibadah yang awalnya diatur dalam SKB 1969 diperbarui menjadi PBM 2006 yang menetapkan syarat cukup berat, harus ada 90 tanda tangan jemaat pengguna, 60 persetujuan warga sekitar, serta rekomendasi dari camat dan kantor Kementerian Agama. Bagi jemaat kecil, persyaratan ini menjadi sangat sulit untuk dipenuhi. Maraknya kasus penutupan gereja dan juga pergusiran ketika melaksanakan ibadah merupakan tantangan bagi perkembangan gereja pada masa reformasi.